Ya. Baik ya. Nah itu ya. Jadi rumusnya kalau nun bertasydid itu harus panjang ya. Jadi kita kalau baca Quran ini. Nah ini juga sama. Inni rasulun mir rabbil alamin. Ya, jama'atan. Inni rasulun mir rabbil alamin. Ya, tafadhol Bapak baca. Coba satu-satu praktek. Gak apa-apa ya, salah juga gak apa-apa ya. Biar bagus hasil. Tafadhol. Inni rasulun mir rabbil alamin. Masya Allah, jamil. Baik, tarjim terjemahkan. Sesungguhnya utusan Ini apa sesungguhnya utusan di situ ada iya ya. ya. Nah, iya itu artinya apa? Itu tadinya inna nih. Inna tapi karena digabung dengan iya jadi ini. Kan jadi inai gak enak kan? Nah, digabung nunnya sama iya jadi ini. Jadi tadinya gini nih Pak. Inna plus ana. Ana itu artinya apa? Saya. Nah, inna digabung sama ana jadi bukan inna ana, itu Indonesia diarabin. Nah, kalau inna ini gabung ke inna disambung ini jadi pakai rumus iya sukun. Kalau di bahasa Inggris mai. Kalau di kita ku atau aku gitu ya. Nah, ketika disambung jadi bukan inai, tapi jadi apa? Ini jadi berubah di kasar ini. Ya, nah itu berarti artinya apa? Sesungguhnya aku itu sesungguhnya aku. Iya, aku ini. utusan dari Tuhan semesta alam. Iya, sesungguhnya aku utusan dari Tuhan semesta alam. Ya, bagus ya. Nah ini latihan terjemahin Quran. Jadi kita bagaimana baca Qurannya bagus dan juga kita tahu artinya. Tapi yang kedua, ada yang mau nyoba dulu sebelum Anda baca? Ada yang mau praktik? Ini ada nun lagi tasdid. Baik, coba Anda ikra, baca. Latihan coba. Lakinni rasulun mir rabbil alamin. Masya Allah, lumayan. Sekali lagi. Lakinni rasulun mir rabbil alamin. Masya Allah, udah bagus bacaannya. Luar biasa, alhamdulillah ya. Baik, anak akra'u. Sekarang saya baca ya. Lakinni rasulun mir rabbil alamin. Jama'atan. Lakinni rasulun mir rabbil alamin. Iya. Artinya apa? Fadhol, tarjim, terjemahkan. Lakin itu apa? Nah ini dua kata. Lakin plus apa? Ini Lakin plus ana. Kan di situ ada ya sukun ya. iya. Jadi rumus ya sukun itu sebetulnya ana. Cuman karena digandeng dengan lakin jadi enggak lakin ana gitu. Ya, jadi bacanya jadi gini, disambung tuh jadi begini. Lakin nih sama dengan inna jadi ini. Jadi setelah iya nunnya naknya jadi ni karena disambung dengan iya. Jadi bacanya lakin ni. Nah, artinya dua kata ini. Tapi aku Nah, tetapi aku ya. Iya, terus utusan iya. Tuhan semesta alam. Tetapi Dari aku adalah utusan Tuhan dari min itu dari. dari Min itu artinya dari. Lakin ini tetapi aku ini adalah rasulun utusan. Min artinya dari. Rabbil alamin itu artinya apa? Tuhan semesta alam. Iya. Coba diulangi, dibaca lalu diterjemahkan. Lakinni rasulun
mir rabbil alamin. Menunjukkan tetapi mana sih? Tetapi Nih, itu lakin yang nih. lakin. Nah, ketika digandeng dengan ya jadi lakin nih. Karena ada dua nun. Jadi ada dua nun, jadi ini jadi di tasdid di bahasa Arab gitu. Jadi enggak lakin ini, enggak lakin ini. Jadi digantinya tasdid. Jadi tasdid itu fungsinya di bahasa Arab itu kalau ada dua huruf digandeng maka dihapus hurufnya satu diganti tasdid. Itu ceritanya begitu sejarahnya. Jadi oh ini tuh sebenarnya gini nih. Lakin kan terus disambung lagi dengan ini ya. Lakin nih kan gak enak ya. Nah, makanya dikasih tasdid di sini. Lakin nih, nah, jadi digituin. Biar enak gitu ya. Baik. Tafadhol. Ya, tafadhol tuh silakan. Tafadhol. Tetapi aku adalah utusan dijas. Utusan dari Tuhan semesta alam. Iya. Baik, al-an marotan ukhra. Jadi kalau belajar itu sering ngulang, sering ucapin. Lama-lama bisa. Coba jama'atan wahid isnan salasa. Lakin ini rasulun mir rabbil alamin. ya, baik. Baik, ya jamaah ma makna li? Apa artinya li? Untuk Li bisa untuk, bisa milik. Ya. Baik, ya. Li kita banyak praktek. Untuk Allah, gimana bahasa Arabnya Pak? Untuk Allah. Lillah. Nah, jangan li Allah, jangan li ketika disambung Allah jadi lillahi. Lillahi. Bisa untuk Allah, bisa milik Allah artinya. Ya, kan inna lillahi. Kan kita sering ucapin kalau ada yang meninggal ya, inna lillahi. Nah, itu artinya sesungguhnya kami lillahi, milik Allah. Ya, lillahi itu artinya bisa untuk Allah, bisa milik Allah. Ya. Baik, ya. Utusan, malugo al-arabiyah utusan, apa bahasa Arabnya utusan, Pak? rasul Ya, bagus. Rasulun jama'atan, rasul nabi, Nabiun. nabiun, bagus ya. Coba utusan untuk Yahudi. Rasulun. rasulun lil yahudi. Nah, tadi Bapak kan baca, sekarang ngelatih tanpa baca. Biar perasaannya main kayak orang Arab. Coba Rasulun lil Yahudi. Coba Rasulun lil yahudi. Nah, baik untuk orang-orang Islam, utusan untuk orang-orang Islam gimana? Lil muslimin. Utusan lil muslimin. Nah, orang-orang muslim kan gitu muslimin kan. Baik, coba jama'atan rasulun lil muslimina. ya bagus. Man lugatul arabiyah, apa bahasa Arabnya nabi Pak? Nabiun Ya, nabi untuk Yahudi. Nabiun. lil yahudi. Nabiyun lil Yahud, nabiyun lil Yahudi. Kasih lil. Ya, ya. Baik. Terus ya ini rumus ya li, biar kita bisa pakai li. Ya, seperti itu contohnya li. Ya. Untuk orang-orang Islam lil muslimin. Untuk orang Yahudi lil Yahudi. Ya. Baik. Ya ini biar kita langsung ke pemahaman. Baik. Mal lughatul arabiyah utusan Allah. Utusan Allah. Rasulullah ya, jamaatan. Tadi kan sudah baca, sekarang kita latih biar nanti Bapak baca bisa tanpa melihat pun bisa. Ya, ini sisa-sisa tenaga ya. Nah ini
emang dilatih. Nanti kalau yang antum lagi capek aja bisa belajar, nanti terbiasa tuh enak. Mungkin di awal emang harus adaptasi. Biasa capek, lemes, istirahat. Jadi sekarang mikir. Nah, tapi kedepannya enak. Coba aja kalau antum terbiasa jadi nikmat. Coba Rasulullah utusan Allah untuk orang-orang Islam. Rasulullah lil muslimina. Nah, gitu ya. Rasulullah lil Muslimina. Musa adalah nabi Allah. Musa Musa Nabiullahi jama'kan. Musa Nabiyullahi. Isa adalah utusan Allah. Isa Rasulullahi. Ya. Musa utusan Allah untuk orang Yahudi. Musa Rasulullahi lil Yahudi. Ya, coba ulangi Pak. Musa Rasulullahi lil Yahudi. Nah, itu udah bisa ceramah tuh. Nah, ceramah itu Musa Rasulullah lil Yahudi. Nah, gitu. Ceramah itu bahasa Arab gitu. Orang Arab berarti hebat banget bahasanya gitu ya. Padahal main sini tuh. Nah, ini li. Ya, barusan kita bacanya udah bisa, tanpa membaca pun udah tahu. Caranya begitu bikin kalimat. Sekarang la. Ma makna la? Tidak tadi ya. Nah, ini la gimana? Setelah la, nanti harokat ujungnya fathah ya. Tidak ada Tuhan. Bahasa Arabnya gimana? La robba. Nah, harus itu jangan la robu ya nanti. Jangan la robun, jangan la robban, jangan tapi la robba. Iya, coba la robba. Artinya Tidak. iya. Atau la ilaha. Tidak ada Tuhan. Jadi rob atau ilah. Ya. Nah, baik. Tidak ada nabi. Nah, coba kita cek ya. Nabi apa nabi? Kan ada setelah itu rumus. Coba, tidak ada nabi. Nabiyah. Bagus. Tidak ada rasul. La Rasulun. Rasulah. Rasulah. Nah, itu rumusnya. La rasulah. Formulanya itu. Yang mana sih? Ini fathah nih. Fathah. Jangan lun, jangan lun. Ujungnya ada di fathah. La robba'a. La rasulah. Ini fathah. Ini maksudnya nih garis, ini A. Jadi rasulah begini garisnya. Nah, gitu jadinya. Ya, baik terus. Tidak ada pencipta. La Robba. Pencipta. Apa pencipta Pak? Nah, ini pemahaman. Jadi Bapak biar bisa baca dan bisa juga. Nah, la Holika. kholiko. Iya. Tidak ada sesembahan. La ma'budah. Ya. Tidak ada. Ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kecuali Allah. Masih ada tuh. Tidak ada Tuhan Kecuali Allah. maknanya. Nah, latihan memahami tadi yang dibaca. La robba roba illallah. hu. Nah, baru setelah itu hu ya hu. La roba illallahu. Nah, itu udah. Atau Lain tidak ada. tidak. Atau la ilaha illallah. Boleh. Jadi la robba atau la ilaha ya. La ilaha illallah. Bapak, tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. La Holiko.
La La ilaha illallah. pencipta tadi pencipta apa? Beda. Khaliqu illallah. Pencipta bukan kholikun. La khaliqu. Nah, kan adalah setelahnya maka jangan pun la kholiko. Nah, Kholiko. gimana? La ulangi la La khaliqu terus. illallah. Nah, illallah ya. La kholiko illallah. Nah, jadi Bapak ceramah begitu. Mau ceramah. La kholiko illallah. Wah, gitu. Pidato pakai bahasa Arab. Ya, siapa tahu nanti disuruh ceramah sama orang Arab. Gitu. La ma'budu illallah, la khaliqu illallah. Wah, gitu ceramah aja. Ya. Baik, anta ya. Baik. Tetapi ya, nanti ini belum selesai semuanya, kita latihan dulu. Ya. Ya. Hamba Allah, mana hamba Allah? Hamba Allah, hamba itu Abdullah, Ya. Abdullahi, Abdullahi, hamba Allah. Hamba Allah. Ya, Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Gimana? Muhammadun hamba Allah Abdullahi wa Rasulullah. Wah, Gimana? yang kasih hu aja tadi. Oh, wa Rasulullah. Hu itu kembali ke Allah. Nya itu. Jadi nya itu hu bahasa Arab. Muhammadun Abdullahi wa Rasuluhu. Iya, wa rasuluhu. Ya. Coba jamaahkan Muhammadun Abdullahi wa rasuluhu. Iya, itu ya. Muhammadun Abdullahi wa rasuluhu. Nah, baik. Terus kita baik, anta Muhammad adalah nabi untuk manusia. Muhammadun nabi samawati. Muhammad adalah nabi untuk manusia. Muhammadun nabiun lis samawati. Itu langit, samawati langit. Kalau manusia linnasi. Muhammadun nabiun linnasi. Iya. Ada kaidah, antum ingat kaidahnya terakhir ini biar jangan terlalu banyak. Setelah li harus kasroh. Biasanya setelah li itu kasroh. Lillahi, jangan lillahu salah. Lillaha salah. Kasroh. Linnasi, ya jadi jangan linnasu salah. Ya. Makanya inna lillahi ya, enggak inna lillahu kan. Iya. Nah, kena ada li. Jadi fungsi li itu mengkasrohkan. Fungsi li apa? Mengkasrohkan. Jadi harokat ujungnya harus kasroh. Sama kayak di Iya, sama bi ya huruf jar namanya. Li huruf jar, huruf yang mengkasrohkan. Ya. Seperti lil Yahudi tadi ya. Ya. Musa adalah nabi Allah untuk Yahudi. Coba. Musa adalah nabi Allah untuk Yahudi. Gimana bahasa Arabnya? Musa Rasulullahi. Nabi Allah. Musa adalah nabi Allah untuk Yahudi. Musa Nabiun Nabiyullahi. Lil Yahudi. Iya, Masya Allah. Kamu melihat coba. Biar kebayang. Coba Musa sedikit. Musa Nabiyullahi lil Yahudi. Nah itu bisa, nggak ngelihat ya bisa. Di step-step Iya, ya, nggak apa-apa. Emang di awal begitu. susah nyambungnya. Nah, itu bisa. Anak-anak ingin tahu tanpa buku gimana? Ternyata bisa. Kan kalau lihat buku itu nanti
kurang terbiasa. Kita biar kebiasa baca bisa, tanpa baca pun bisa. Tanpa melihat juga bisa. Baik, ada pertanyaan dulu. Nah ini alhamdulillah udah tadi ngelihat dan ini sekarang tidak melihat. Jadi kita biasakan, jadi Bapak bisa baca kitab dan Bapak pun bisa cerita. Itu tujuannya untuk cerita nanti. La khaliqa illallahu. Nah kita jadi bisa cerita gitu. Musa nabiyullahi lil Yahudi. Muhammadun Rasulullahi linnasi. Ya, linnasi. La ilaha illallahu wahdahu. Apa arti wahdahu? Semata. La ilaha illallahu wahdahu. Wahdahu semata. Nah seperti itu fungsinya. Nah, yang terakhir satu lagi, saya ridho. Apa bahasa Arabnya? Saya ridho apa? Rodi itu. Rodi itu. Ya bahasa Arabnya rodi itu. Saya ridho. Ridho pasangannya bi. Itu rumus. Saya ridho kepada Allah. Rodi itu bila. Nah, rodi itu billahi. Bi sama dengan li, tugasnya mengkasrohkan. Jadi kalau ada li, ada bi, itu setelahnya kasroh. Jangan rodi itu billahu, salah. Karena ada bi. Makanya bismi ya, enggak bismu ya. Bismillahi, enggak bismullah ya. Kenapa bismi? Ada bi. Nah, itu fungsinya bi. Coba antar. Saya ridho kepada Muhammad. Aku ridho kepada Muhammad. Rodi itu Muhammad. Nah, kasih bi. Kan setelah rodi itu kasih bi. Itu pasangannya bi. Itu diri Muhammad itu Nah, kepada Muhammad sebetulnya. Rodi itu Rodi itu bi Muhammadin. nah itu. Ulangi, rodi itu bi Muhammadin. Rodi itu bi Muhammadin. Bagus. Coba aku ridho kepada Islam. Itu Bil. Islam. Nah, setelah bi harus kasroh. Nah, setelah bi harus kasroh. Bil Islam. Kalau kalian kan di Muhammadin. Ya, kalau Islamnya mau dibuang alif lamnya berarti bi Islamin. Jadi rumus nih, kalau ada alif lam tidak boleh tanwin. Ya, kalau ada alif lam nggak boleh tanwin. Ya, alif lam itu yang gimana? Kan al Islam ini alif lam ya? Iya. Al Islam. Ini kan alif lam kan ya? Iya. Nah, kalau ada ba, ya, nih jadi bil Islami ya. Sekarang kita mau buang alif lamnya, bisa nggak? Bisa. Nih di Islam. Ya. Lamnya nggak ada ya, hilang ya. Maka kalau nggak ada alif lam harus tanwin. Di Islamin. Itu teknik baca kitab. Jadi kalau mau baca kitab, kalau ada alif lam rumusnya tidak boleh apa? Kalau ada alif lam tidak boleh tanwin. Jadi jangan raditu bil Islamin diketawain sama orang Arab nanti. Ya, karena bil ada alif lam. Maka salah. Raditu bi Muhammadi salah. Ya. Muhammad kan enggak ada alif lamnya ya. Dan jadi harus tanwin. Ya. Raditu bi Muhammadin. Nah, enggak ada alif lam itu ditanwin. Ya, itu dia fungsinya ada alif lam dan tidak, cara bacanya seperti itu. Terus saya ridho ya kepada Allah. Aku ridho kepada Allah. Raditu bil aku ridho kepada Allah. Raditu bil Udah. Itu dia udah. Ya Allah itu Rodi itu billahi. Jadi enggak Rodi itu bi Allah enggak gitu. Billahi. Iya. Ingat kalau di ilmu tajwid
lafaz Allah sebelumnya di kasroh harus tarkik, harus tipis. Jangan tebel. Tebel itu gimana? Billah, nah, tebel. Billah. Nah, itu nama tarkik dibahas di ilmu tajwid itu. Jadi setelah lafaz Allah sebelumnya kasroh harus tipis. Bismillah, jangan Bismillah, salah. Karena lafaz Allah sebelumnya kasroh. Seperti ini, raditu billahi. Jangan raditu billahi, salah. Nah itu ya. Nah ini udah faedahnya banyak, tinggal kita ulang-ulang terus. Nanti diulang lagi terus sih, insya Allah. Karena ilmu itu kadang cepat lupanya hilangnya. Caranya gimana? Sering diulang. Iya, sering diulang. Ulama itu murojaah bisa sampai ratusan, sampai ribuan ulama yang cerdas. Imam Syafi'i itu kalau antum melihat segini aja langsung hafal. Sekali baca, sekali gini. Imam Syafi'i, ulama-ulama yang lainnya juga cerdas, tapi mereka ngulangnya juga kuat sampai 100.000. Innamal a'malu binniyat ditulis sampai 1.000 kali. Kita coba ngafal lambat, ulang cara ya gimana mau hafal? Ya orang yang cerdas aja kayak ulama itu ternyata ngulangnya banyak. Nah jadi kita ternyata ngulang itu penting. Apalagi kayak kita bukan ulama. Nah jadi kita perlu semangat ngulang. Itu penting, itu semangat ngulang. Kalau semangat belajar aja nggak cukup. Karena kalau coba belajar siap-siap lupa lagi. Jadi semangat mengulang, sabar dalam mengulang. Ternyata ulama itu ngulangnya sering gitu, sampai ratusan ribuan, sehingga hafalannya kuat. Ya, baik. Ada pertanyaan? Ini sampai di satu lembar aja dulu ya, biar yang lain nggak ketinggalan. Nah ini juga susah. Benar. Yang penting ada paham, sudah tahu, sudah. Yang terpenting paham dulu. Nanti kita banyakin latihan ngucapin gitu. Ada pertanyaan di situ? Atau yang kemarin, pelajaran kemarin, kosakatanya atau kaedahnya atau cara bacanya boleh. Jadi bertanyanya mau cara bacanya atau terjemahnya atau kaedahnya, silakan. Coba Anda bertanya, fahimta engkau paham? Nah jawabnya kalau saya paham, fahimtu. Ingat saya itu ujungnya. Rodi itu aku ridho. Saya paham, fahimtu. Nah, jadi bahasa Arabnya saya paham apa? Fahimtu. Nah, kalau Anda bilang fahimta, engkau paham. Jadi kalau engkau tak ya. Kalau engkau paham apa? Fahimta. Nah, itu engkau paham. Kalau saya tanya jadi tuh. Fahimta? Jawabnya jangan fahimta, jangan gitu lagi. Fahimtu, saya paham. Fahimta? Lama. Nah, kalau belum boleh lama. Kalau belum apa bahasa Arabnya? Lama. Belum. Ya. Baik. Fahimta? Lama itu apa? Hah? Apakah ya Pak? Fa-nya itu engkau paham. Kalau mau pakai apakah? Bisa. Fahimta yang pelajaran kemarin. Tapi kalau Anda fahimta itu maksudnya engkau paham. Jadi maksudnya tergantung intonasi. Fahimta? Kayak kita kan paham, gitu. Tergantung kalau gini paham kan intonasinya. Baik, engkau paham. Nah, kalau Bapak paham, fahimtu. Ya. Baik, langsung praktik fahimta. Fahimta. Bapak fahimta. Fahimtu. Nah, fahimta. Iya. Baik, alhamdulillah. Tapi jujur ya fahimtunya. Kalau belum paham, bilang lama. Gitu. Belum. Nanti biar belumnya yang mana. Nanti Anda tanya lagi yang belumnya yang mana. Ya, biar Bapak pulang bawa oleh-oleh ilmu. Jadi setelah pulang ke rumah bawa oleh-olehnya ilmu. Ya, pulang kerja dapat dunia, dapat akhirat. Ya, dunia akhirat dapat.